Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Mardane, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya akan mencoba untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakinkan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata saya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Diri Sang Yang Widiwasa, karena berkat beliaulah hari ini kita bisa menyimak sama-sama diseminasi yang kami sampaikan oleh Bapak Igede Mardane. Aksi nyata modul 1.4 dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Singaraja. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Gede untuk menyampaikan hasil diseminasinya. Ada mencoba untuk membawakan tindakan modul 1.4 terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Adapun yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang bagaimana konsep utama daripada modul budaya positif. Itu ada 7 hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun budaya positif. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan juga restitusi. Nah, yang pertama kita perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Artinya kita
Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid atau pembelajaran yang berinvestasi misalnya. Nah, sehingga setiap murid itu akan belajar sesuai dengan kebutuhan tahap dan tahap perkembangannya menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang di masa depan nanti. Jadi perubahan paradigma belajar itu sekarang saatnya kita memberikan kepada siswa bebasnya untuk melakukan pembelajaran, yaitu istilahnya pembelajaran yang berkisar kepada akademik. Itu seharusnya yang kita lakukan saat ini. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin positif. Nah, ini disiplin itu sudah ada dalam disiplin positif dan disiplin negatif. Namun yang kita bahas ini adalah disiplin positifnya. Nah, disiplin positif itu maksudnya adalah bagaimana pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia. Itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini seharusnya kita terapkan seperti misalnya pembentukan di kelas, mengatur kelas, tidak membawa sembarangan, atau misalnya nanti kita arahkan tidak merusak alat-alat atau sarana yang ada di sekolah. Nah, itu disiplin positif salah satunya. Nanti saya akan tayangkan di video lain beberapa contoh terkait dengan disiplin positif. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini setiap manusia itu pasti memiliki motivasi. Ya. Nah, setiap perilaku itu adalah tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid. Nah, pasti punya motivasi yang tertentu. Nah, dan di sini menjadi juga itu untuk menghindari ketidaknyamanan di rumah itu biasanya kita lakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru seharusnya memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Nah, konsep disiplin identitas gagal itu mencakup dua tindakan. Itu yang pertama, memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, ini biasanya dilakukan kalau melanggar itu bukan hukuman. Nah, itu tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku seorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Itu. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seorang dengan suatu imbalan benar sesuai yang diinginkan. Nah, itu penghargaan. Nah, kemudian konsep disiplin identitas sukses itu juga mencakup dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi itu adalah bentuk pengendalian perilaku seorang yang membutuhkan stimulus respon. Nah, itu berbeda dengan hukuman. Nah, kemudian untuk restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga itu mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini itu adalah yang nomor dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nanti akan ada karyawan studi terkait dengan langkah-langkah restitusi yang sangat jelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini murid kita itu kan sering melakukan indisipliner, tidak disiplin. Nah, itu karena apa? Karena kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Juga kebutuhan dasar manusia itu bukan untuk siswa saja, tapi kita semua itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa dukungan, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu setiap manusia pasti menginginkan kebutuhan itu, seperti kebutuhan makan, itu istilah adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian kebutuhan biologis sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan
tetap bertahan. Itu juga. Nah, komponen daripada psikologi itu pada kebutuhan itu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah itu bukan untuk bertahan itu. Yang kedua, kebutuhan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang itu biasanya ingin disukai oleh ya. Biasanya seperti itu ada komponen dari lingkungannya. Nah, dan yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, itu biasanya anak yang memiliki kebutuhan dasar yang seperti ini itu biasanya lebih ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, misalnya dalam organisasi itu misalnya dia menginginkan menjadi seorang pemimpin. Nah, itulah sebagai penguasaan. Nah, mungkin yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kalau misalnya di dalam proses pembelajaran ada anak-anak yang tidak memperhatikan pembelajaran gurunya, mungkin akan main api atau gimana, karena dia tidak suka barangkali dengan penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Sehingga dari itu kebebasan untuk memilih proses belajar seperti apa yang dia inginkan. Jadi inilah peran seorang guru untuk mengetahui kebutuhan dasar. Nah, yang nomor 5 yang adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya menikmati apa yang dilakukan. Nah, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalnya dalam proses pembelajaran, kalau dia senang dengan pembelajaran pada hari itu, walaupun permasalahannya kompleks, tapi kalau dia senang dengan mata pelajaran tersebut, pasti dia akan cepat menyelesaikannya. Itu kebutuhan akan kesenangan daripada itu. Jadi kita kebutuhan dasar kita itu ada 5 hal itu yang harus kita penuhi. Itu ada pertama itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan dan kebebasan dan kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar bukan peserta didik saja, tapi kita juga sebagai manusia. Nah, kemudian yang nomor 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini budaya positif juga bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik ya sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner bullying. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5, yaitu ada hukum, membuat, merasa bersalah, kemudian teman, sebagai teman kita, pemantau dan manajer. Nah, kita sebagai guru dalam hal yang mana posisi kita yang ideal untuk diterapkan, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, kalau sebagai hukum sih itu saat ini kita lakukan sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada keyakinan jelas. Ini yang perlu sebenarnya dilakukan oleh seorang guru sebelum pembelajaran dimulai, harus membentuk keyakinan jelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid. Nah, itu. Jadi sebelum pembelajaran kita laksanakan, kita harus membentuk keyakinan kelas jadi antara guru dan siswa. Nah, baik itu secara tersirat maupun tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan di kelas tersebut. Jadi kalau kita memfokus keyakinan kelas, barangkali siswa dan gurunya akan menyepakati itu semua. Jadi anak-anak pasti akan melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian segitiga institusi ini yang terakhir. Nah, ini sebelum melaksanakan langkah-langkah restitusi, itu yang pertama kita berperan keyakinan kelas dulu. Nah, tadi salah satu hal beda, posisi kita sebagai guru itu tepatnya berada di posisi manajer.
itu berperan sebagai pengatur perilaku muridnya. Kemudian sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep identitas sukses yang tadi sudah saya jelaskan tentang identitas sukses. Diterapkan melalui institusi yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan yang menstabilkan identitas itu maksudnya ketika siswa melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah menenangkan siswa tersebut menstabilkan identitas. Menenangkan siswa, kita bisa bertanya, misalnya setiap siswa atau mungkin saya seperti ini juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan itu kita tanyakan pada siswa ini. Nah, dan validasi tindakan yang salah, kita sekarang memvalidasi tindakan daripada kesalahan yang dilakukan oleh siswa dengan cara misalnya menanyakan dan kenapa anak-anak melakukan hal seperti itu. Mungkin dia punya alasan tertentu kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas yang kita bentuk sebelumnya. Nah, kalau keyakinan itu yang dia langgar, apa sekarang konsekuensinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini contoh yang saya lakukan kemarin terkait dengan langkah-langkah restitusi. Nah, ini ada 2 orang siswa. Siswa yang pertama itu pada saat pembelajaran dia bermain HP. Nah, tidak mungkin yang bermain HP itu tidak suka dengan pembelajaran pada saat itu, tidak senang ya. Nah, kebutuhan kebebasan untuk memilih. Nah, kemudian yang kedua itu mungkin siswanya tidak mengerjakan tugas fisika, tidak mengumpulkan tugas fisika ya. Nah itu juga saya tanyakan kepada siswa tersebut kenapa dia tidak mengerjakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini beberapa disiplin positif yang bisa ini juga testimoni dari siswanya terkait dengan langkah institusinya. Nah, kemudian ini disiplin positif, budaya positif, kemudian siswanya ketika bertemu dengan muridnya mungkin menyapa dengan siswanya menyapa gurunya. Nah, kemudian yang kedua mungkin membentuk tiket kelas untuk membersihkan kelasnya, itu budaya positif untuk tanggung jawab membersihkan kelasnya. Nah, ini yang terakhir, ini biasanya anak kalau disuruh untuk menghapus baru dia menghapus papannya. Nah, kalau kita bentuk ya kelas sebelumnya secara tidak langsung dia akan melakukan dengan sendirinya. Nah, ini salah satu disiplin budaya positif kepada siswa untuk menanamkan kebersihan papan tulisnya setelah pembelajaran selesai. Nah, kemudian yang berikutnya ini sering dilakukan setiap pagi. Biasanya kita itu kan budaya positifnya ya sembahyang bersama, jadi untuk sikap spiritualnya. Nah, kemudian ini yang paling atas itu adalah proses pembelajaran, mereka disiplin, tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, nah, sehingga kelas menjadi ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Pak Ibu Guru terkait dengan budaya positif senjata dari saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan nanti di kelas atau di sekolah kita, sehingga budaya positif akan terus tertanam di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Nah, demikian, kalau ada pertanyaan atau saya kembalikan dulu ke pembicara. Baik, demikian tadi disertasi yang disampaikan oleh Bapak Didik ternyata modul 1-4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Sumeraja. Semoga hasil ini bisa menginspirasi kita semua, guru-guru di sini khususnya, dan warga sekolah SMA 2 pada umumnya. Sebelum saya tutup, apa ada sesi tanya jawab? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya bukan bertanya sih, tapi lebih
terinspirasi dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Gede Mardhani. Nah, perlu dipahami dan disadari kita bersama yang disampaikan di materi ini menurut saya memang sudah benar. Di awal pembelajaran atau tahun ajaran itu kita memang harus membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas yang kita ampu. Nah, seperti yang dipaparkan Pak Mardhani itu, saya mendapatkan inspirasi untuk bagaimana kita caranya membuat keyakinan kelas agar bisa ditaati dan dipatuhi oleh siswa. Nah, begitu ada yang melanggar, kita menindaknya dengan melakukan tindakan segitiga restitusi, yaitu mengembalikan bagaimana anak itu agar bisa dia memperbaiki kesalahannya mereka ke dalam keadaan yang benar dan teratur bagi sekolah. Nah, kemudian seperti yang disampaikan kembali, bagaimana kita sebagai manajer bisa memanajemen kontrol dari siswa. Nah, kemudian baru diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan siswa untuk penerapan budaya positifnya. Nah, menurut saya ini benar-benar menginspirasi bagi seluruh guru yang ada di SMA 2. Mudah-mudahan seluruh guru bisa mengaplikasikan dalam melakukan pembelajarannya. Nah, kalau untuk pertanyaan, saya rasa nggak ada pertanyaan karena materi yang disampaikan sudah jelas. Ya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas masukannya, atas atensinya terkait dengan budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, demikian tangkapan dan juga arahan dari Pak Gede Mardhani tadi. Sebelum saya tutup, bagaimana kalau saya kasih pantun dulu? Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi Bapak Gede Mardhani, semoga bisa bermanfaat. Dengan demikian kita tutup acara diseminasi hari ini. Semoga kembali saya sampaikan biar bisa menginspirasi guru-guru di SMA Negeri 2 Singaraja. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gede Mardhani dan juga teman-teman Bapak Ibu guru di sini yang sudah mengikuti dan menyimak diseminasi hari ini. Sekian, saya tutup Pak Mas Santi. Om